Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dwi Saputra, NIM 1990107. Di sini saya akan menjelaskan cara routing pada 3 router dan cara membuat website dari jaringan LAN sederhana. Jadi kita mempunyai 3 lantai, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Di sini setiap lantai mempunyai 2 PC. Dan 2 PC ini masuk ke dalam satu router yang berbeda-beda. Karena router hanya mempunyai 2 slot FA, jadi kita harus memakai switch agar 2 PC tersebut bisa masuk dalam satu slot. Jadi slot satunya untuk masuk ke router gedung. Jadi lantai 1 mempunyai network bernama 192.168.107.160 atau 29. Atau 29 itu disebut subnet max. Subnet max yang mempunyai 255, 255, 255, 248 yang mempunyai maksimal 6, dan IP maksimal tersebut digunakan oleh router. Hal ini juga dipakai pada lantai-lantai lainnya. Kenapa IP router menggunakan IP terakhir atau IP maksimal? Karena agar IP pada user dimulai dari 1. Saat kita DHCP statik, ini akan mulai 1. Saat kita dibuka statik, DHCP akan menjadi 1, dan subnet maxnya 248, maksimal 6, dan default gateway-nya IP router itu sendiri yaitu 192.168.107.86 dan S server 888. Kemudian semua router ini bisa terping satu sama lain menggunakan routing statik. Nah, dalam routing statik ini kita menggabungkan satu persatu lantai 1 dari lantai 2 terlebih dahulu. Dari lantai 2 bisa kita lihat jaringan pertama yang harus kita konekkan adalah 172.10.20.0. Subnet maxnya 30, berarti 255, 255, 255, 252 yang mempunyai maksimal 6 atau 7. Sebentar, saya lupa. Kita lihat di IP kalkulator. Atau 27 kalkulat. Jadi kita bisa lihat 29 ini 30. Netmax 30 ini mempunyai maksimal 2, minimal 2. Dan dan mempunyai dan merupakan tipe kelas C. Bukan, tipe kelasnya B 2 10 21. Oke, tipe kelasnya B. Jadi tipe kelas B selalu berawal 172 10. Kalau tipe kelas C selalu berawal 192 168. Oke, lanjut routing statik. Jadi kelebihan dari routing statik ini, kita tidak perlu menggunakan tidak perlu mengidentifikasi jaringan yang sudah ada dalam router itu tersebut. Kalau jaringannya ada di sini, misalnya 172.10.30.0, kita tidak perlu melakukan routing statik lagi di sini. Kita hanya perlu melakukan routing statik di luar jaringan kedua jaringan ini. Jadi yang perlu kita router pertama adalah jaringan ini, kemudian next hop-nya yaitu jaringan sebelumnya yang merupakan 172.10.30.1.
saat kita menambahkan jaringan ini juga, ini next hop-nya juga sama, netmax-nya juga sama kan, ini 30. Jadi begitu. Walaupun kalau mau routing 192.168.107.80, kita harus mengingat bahwa netmax-nya juga harus diubah, karena 30 beda dengan 29. Netmax-nya 168 107 80. Next hop-nya, karena kita sudah merouting network ini, kita bisa menggunakan IP yang ada di dalam network tersebut, yaitu 172.10.20.2 sesuai yang ada di sini ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau semuanya sudah terrouting dari sini, kan routing antara dua router. Kalau routing antar 3 router, kita juga perlu melakukan hal yang sama, sehingga setiap router ini melakukan routing pada router yang lainnya. Jadi total ada 4 routing, 1 2 3 4 5, ini 5, 1 untuk server nanti. Jadi kita coba ping dari PC 4 ke PC 1 itu 072. Sebentar. Nah, itu sudah bisa. Kadang seperti itu, jadi gangguan. Nah, kalau sudah ada, sudah bisa. Coba ke 80 ke PC 2. Aduh, kepencet. Dari PC 6 ke PC 3. Sebentar, bisa. Nah, itu sudah bisa. Oke, sekarang kita perlu mengkonekkan ke server. Di server ini kita menggunakan jaringan di sini di FA00 kita menggunakan jaringan 112.14.13.30 dan subnetmax-nya 255.255.224. Nah, 224 ini termasuk /27. Iya, kalau nggak salah 112.14.13.1. Ya, jadi netmax 27 ini mempunyai hostmin 1 dan host maksimal 30, dan IP router yang akan kita masukkan adalah hostmax atau IP tertinggi. Kita sudah masukkan, kemudian kita buat DHCP. Kurang DHCP. IP DHCP. O-nya pakai O bukan LL. Oke. IP DHCP polan 1. Aduh, saya selalu salah ketik. Nah, oke. Networknya 112.14.13.0. Network itu selalu
diakhiri 0. 255 255 255 224. Kemudian default routernya ke router dengan IP tertinggi. 12 14 13 30. Oke. Exit. Ya, kembali lagi, kita cek lagi. Ini cuma pengecekan sih. Kalau sudah beres sebenarnya nggak perlu ditambahkan seperti ini. Ya kan, setelah membuat DHCP barangkali tiba-tiba tidak kebaca sehingga perlu menginisialisasikan lagi. 255 255 224. Oke. No shutdown agar IP ini tidak pernah berganti. Oke. Nah, kita kembali ke paket tracer. Nah, nanti di server ini kita pilih DHCP. Nah, sudah terlihat kan IP address-nya langsung otomatis 13.3.224 dan gateway-nya IP maksimal. Dan ini 3 karena dari LAN-nya yang ketiga ya. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Mengikuti urutan kabel yang dimasukkan pertama kali. Nah, ini 1. Ini 2. Oke, terus kita ingin mengubah sedikit judulnya, kita dapat mengubahnya di sini, misalnya website. Kita bisa mengubahnya seperti ini, nanti akan berubah di sini. Ini kita masukkan IP-nya, IP dari server siagatpoltek.ac.id 112 14 13 2 ya. Dan welcome to waktu terbaik sudah berubah, ya sudah bisa masuk. Kalau sudah bisa masuk seperti ini, otomatis ketika di ping sudah berhasil. Nah, 14 13 2 ya, sudah berhasil. Kita ngeping ke website siagat poltek.tegal.ac.id. Sekarang kita coba ngeping ke poltek.tegal.ac.id. Kita coba ngeping ke server DNS. Agak lama mungkin delay sih. Kita bisa melihat delaynya nanti saat disimulasikan. Oke, sekarang kita simulasikan. Button toolbar-nya, misalnya kita mengirim file dari PC0 ke server DNS dan dari PC2 ke siagat Poltek Tegal, kemudian dari PC4 ke poltek.tegal.ac.id. Dapat dilihat ini successful. Sekarang kita lihat berapa delay-nya, siapa yang paling cepat. Nah, agak melek. Kita tutup kembali. Nah, kita mulai. Bisa dilihat sepertinya delay-nya hampir sama, semuanya berbarengan masuk ke tempat yang sama. Nah, ini lama, ini ketinggalan.
Jadi dari yang biru dulu ya, yang pertama. Kemudian yang kuning yang tadi PC2. Yang kuning. Nah, ini yang biru udah kembali, yang kuning masih di switch. Nah, jadi bisa dilihat yang biru, yang hijau ini yang paling cepat sampai ke server dan kembali ke server. Kemudian ke yang hijau ke kuning-kuningan ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang kuning ini, yang dari PC4 server protect kelas ID. Jadi seperti itu delay-nya. Dan ini tambahan, switch itu tidak bisa mengirim file ke manapun karena switch hanya sebagai jembatan atau perantara saja. Jadi tidak seperti PC atau server atau router yang bisa mengirim file. Ya, bisa kita lihat semua switch selalu gagal mengirim pesan ke baik server ataupun root ataupun router ataupun PC. Mungkin segini saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.